Baik guys, balik lagi di channel YouTube Rizal Ashaf. Kali ini kita akan buat video lagi karena sudah sekitar 5-6 bulan kita pasif ya, nggak buat video baru. Jadi rencana di bulan-bulan baru ini mau buat video baru lagi sama Kak Gaby Fadila, mahasiswa Rusia dari Indonesia. Nah, rencana di video ini, kalau kemarin kan kita berbicara tentang bagaimana beasiswa di Rusia apa aja, terus misalnya mengenal Rusia lebih dekat itu Rusia seperti apa gitu kan. Untuk sekarang kita yang lebih fresh, kita akan bahas tentang fakta atau mitos tentang Rusia. Fakta atau mitos yang pertama, Rusia itu negara yang dingin. Benar, dingin ini ada dua, maksudnya karakternya dingin atau emang negaranya dingin atau kayak gimana nih maksudnya? Mungkin termasuk daerah dingin karena kan bagian atas ya. Kalau di peta itu bagian atas, kalau musim dingin pasti jelas dingin. Okay. Gitu. Bagaimana? Jadi Rusia negara yang dingin. Fakta. Kalau menurut aku nggak tahan dingin gitu loh. Jadi menurut aku dingin karena emang dingin coy. Kalau winter aja minus 20. My God, pernah waktu itu minus 40, parah banget. Kayak keluar langsung zreng kering gitu. Yeah. Jadi summer aja tuh musim panas bisa dibilang masih agak dingin ya. Musim panas tuh sekitar 20-an lah, 20-an derajat. Summer ya 20 itu masih. Yeah. Itu bisa dibilang summer enggak sih 20 Celcius? Ya, 20 derajat. Ya kayak gini deh, kayak gini ya? Iya, kayak gini. Oh, kira panas-panas banget. Soalnya kalau di Turki itu namanya summer tuh summer banget, panas banget. Jadi kita tuh malas keluar rumah karena panas banget gitu. Loh, kalau di sana malah orang-orang tuh kalau udah ada matahari, semua orang keluar gitu. Itu mungkin orang Turki ya. Kita kan maaf orang Indonesia ya. Hari-hari kepanasan. Kayak gitu. Jadi fakta ya. Jadi memang fakta Rusia itu dingin walaupun bukan walaupun Rusia itu walaupun bukan summer tetap dingin gitu. Oke, fakta. Langsung ke fakta mitos yang nomor 2. Rusia termasuk salah satu tingkat konsumsi alkohol tertinggi dunia. Maksudnya apa ya? Bahasa kasar mungkin banyak tukang mabuknya atau banyak yang suka konsumsi alkohol. Ini tuh? Nyambung ke yang pertama tadi kan, katanya kan negara Rusia dingin. Mereka itu minum bukan karena pengen minum-minum gitu kayak kita sini coy mabuk-mabuk gitu, bukan, tapi karena emang dingin dan alkohol tuh menghangatkan mereka gitu. Makanya mereka minum kayak gitu. Tapi di sana sekalipun mabuk tuh nggak yang anarkis gitu loh, nggak yang di pinggir jalan ngapa-ngapain orang gitu, enggak. Oh, kayak gini. Kalau di Indonesia kan kalau udah mabuk kayak mau nantang satu kampung buat kelahi berantem gitu ya. Di sana tuh enggak, emang pada tempatnya aja, mabuk ya udah mabuk aja. Terus kita lihat ya udah biasa aja, yang penting kita nggak ganggu. Berarti banyak yang konsumsi untuk menghangatkan badan. Berarti kalau konsumsi rokok banyak dong untuk laki-laki dan perempuan. Iya. Karena untuk di Turki itu banyak cewek yang merokok walaupun dia berjilbab. Saya sempat mikir, ini kok cewek kenapa merokok bahkan berjilbab gitu. Mungkin ini analisa, bukan nanya kan, takutnya kalau nanya ke orang kan itu sensitif, jadi kayak langsung analisa itu kenapa. Kemungkinan karena di sana ada musim dingin, jadi untuk menghangatin badan, untuk sebagian orang yang nggak minum alkohol larinya ke rokok gitu untuk menghangatin. Karena sudah terbiasa walaupun sudah lewat winter, sudah lewat musim dingin tetap dilanjut rokoknya gitu. Mungkin kali gitu ya. Ya rokok kan candu ya. Nggak candu bisa gitu. Tiba-tiba summer terus berhenti. Iya, benar-benar. Jadi fakta nih. Fakta. Sudah 2 fakta ya. Terus yang ketiga, Rusia negara mafia atau penjahat atau bisa dibilang tingkat kriminalitas tinggi. Fakta atau mitos? Sebentar ya, aku nggak tahu ya kalau yang itu. Cuman kalau berdasarkan yang di internet bilang kan kayak gitu. Tapi kalau yang aku lihat sendiri kriminalitas tinggi. Aku nggak merasa yang kayak bahaya banget gitu loh di sana. Gitu ya. Mungkin itu pun kalau kayak copet apa segala macam di tempat-tempat transportasi itu kan hal yang lumrah gitu loh, biasa, wajar. Gitu. Jadi fakta atau mitos? Ya. Aku nggak tahu. Kalau secara personal. Kalau internet mungkin fakta mungkin ya. Kalau secara personal gimana? Personal gimana ya? Mitos sih kalau menurut aku. Oke. Tapi mungkin di beberapa aspek ya, misalnya nih untuk politik atau kayak gimana kayak gitu-gitu kan. Mungkin bisa masuk. Jadi namanya kriminalis kan nggak cuma mencuri, nggak cuma kasus
gila ya, mungkin macam-macam ya. Iya. Mungkin korupsi juga termasuk kriminal. Bisa. Oke, ya tergantung. Untuk yang poin ketiga tergantung masing-masing. Tapi kalau dari personality LGB, mitos. Enggak juga sih. Ya, sudah lanjut. Sudahlah. Yang keempat, orang Rusia tidak suka senyum, muka rata gitu. Fakta. Fakta. Kenapa begitu? Gak Kenapa tahu fakta? ya, mungkin karena ya kalau kamu nggak kenal ngapain senyum, di sini kan ramah banget ya orangnya, kayak siapa pun ayo mari Lewat gitu. aja. Iya gitu. Dari sana tuh enggak, kalau emang nggak kenal ya udah. Udah senyum. Buat apa senyum? Buat apa? Buang-buang Gitu. energi kali ya, gimana gitu. Dan juga dingin kan, orang-orang tuh kalau dingin ya udah kalau jalan tuh pada cepet-cepet gitu loh. Jadi kayak nggak sempat lagi mau nengok kanan kiri gitu. Nggak sempat nyapa-nyapa, nggak Iya. sempat istilahnya goyang-goyang alis gitu ya, Iya. kayak gini. Tapi kalau emang kenal teman ya udah disapa, dia senyum aja kok kalau emang temen. Fakta. Fakta. Rusia tidak suka senyum, fakta. Yang kelima, orang Rusia tidak bisa bahasa Inggris ataupun bukan nggak bisa, mungkin jelek ataupun yang bisa bahasa Inggris sedikit. Itu fakta atau mitos? Fakta. 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 Ada pengalaman? Iya. Karena emang mereka nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Karena menurut mereka kalau kita datang ke sana ya udah kita yang harus adaptasi sama mereka dong. Kenapa jadi mereka yang adaptasi sama kita? Gitu. Dan mereka nggak, ya itu Rusia gitu, Inggris sendiri, Rusia sendiri kayak gitu kalau mereka. Jadi kalau ke sana kalian apa ya, sedikit banget yang bisa bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya mau turis backpacker sulit mungkin ya. Iya, agak sulit. Nah, tapi semenjak Piala Dunia waktu itu di Rusia, beberapa papan petunjuk tuh udah ada bahasa Inggrisnya di bawah. Sebelum-sebelumnya nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali ya. Iya. Oke. Berarti sama kayak Turki. Aku pertama kali datang ke Turki itu kirain orang bisa bahasa Inggris, ternyata enggak. Jadinya ya sudah bahasa isyarat gitu. Bahasa tubuh gitu. Ya ampun. Saya tanya kenapa di Turki ini kok nggak bisa banyak bahasa Inggris. Ternyata Turki itu memang sangat nasionalis ya, sangat nasionalis itu tidak terlalu menerima budaya-budaya dari luar. Jadi Inggris itu bukan budaya mereka, jadi mereka nggak perlu belajar bahasa Inggris. Bahkan bahasa Inggris itu nggak masuk dalam kurikulum mereka gitu. Jadi orang-orang yang bisa bahasa Inggris sana itu orang-orang bisa bilang orang-orang menengah ke atas, yang ada biaya lebih untuk biaya kursus kayak gitu. Oh iya, sama sih kayaknya kurang lebih gitu ya. Oke, jadi fakta orang Inggrisnya jelek lah gitu, tidak terlalu bisa bahasa Inggris itu fakta. Bahasa Inggris. Terus fakta atau mitos yang nomor 6, orang Rusia kalau nyetir kendaraan ugal-ugalan. Menurut Anda fakta atau mitos? Menurut aku itu fakta ya, fakta. Jadi kayak ya udah, ya azan lagi Jal. Azan. Kalau menurut aku orang Rusia ugal-ugalan apa enggak? Iya ugal-ugalan. Iya ugal-ugalan sih, ini benar-benar ugal-ugalan. Walaupun di jalan gede ataupun di gang-gang gitu ya. Nah di sana nggak ada gang coy. Oh iya? Iya. Maksudnya gang itu juga cukup mobil, tapi ya itu. tetap kan di sana nggak ada kendaraan bermotor ya, jarang Iya, banget. sama di Turki juga gitu sih. Tapi nggak ugal-ugalan banget gitu sih kayaknya. Cuman ugal-ugalan. Kalau naik taksi aku kadang kalau yang nyetir orang ini selatan, daerah selatan bawah kayak Tajikistan kayak gitu. Itu kadang laju-laju. Kenceng-kenceng itu kayaknya. Kalau di Turki memang menurut aku laju-laju walaupun di gang-gang gitu kan, dari jalan besar misalnya kita mau ke rumah kita kan mau masuk ke apartemen kan ada gang-gang kecil gitu. Itu walaupun gitu mereka ugal-ugalan gitu. Jadi harus lihat-lihat kiri kanan banget, kalau enggak ya tertabrak bisa begitu. Tapi kalau misalnya kita nyebrangnya di zebra cross atau di tempat penyeberangan itu mereka bakal berhenti. Kalau sudah hijau lampu jalannya ya, untuk yang pejalan kaki. Iya, untuk pejalan kaki itu diutamakan selaju-lajunya apapun mereka. Oke, berarti kalau ini kan masalah rambu lalu lintas. Kalau di Indonesia kan, ini nggak ada rambu nih, tiba-tiba kita mau nyebrang. Kalau kita di Indonesia yang mau nyebrang, itu walaupun lampunya hijau, kalau kita stopin kan di sini berhenti. Kalau di Turki itu, kalau mereka memang lampu hijau, mereka nggak mau di stopin. Sama. Terus juga gitu. Iya, kalau itu di pemberhenti di rambu lalu lintasnya kan. Iya, kita mah harus nunggu waktu merah. Kalau misalnya hijau, ya mereka nggak bakal berhenti. Soalnya mereka nggak bakal mau di stopin karena itu hak mereka, karena lagi lampunya hijau gitu. Benar. Berarti fakta gitu. Yang ketujuh, fakta atau mitos. Ini
sebenarnya bisa disambung apa beda beda konteks ya. Ini di catatan aku ini wanita Rusia cantik dan berbahaya. Apa cantik dan berbahaya itu satu tema yang berbeda apa sama gitu ya? Kalau cantik emang cantik lah, karena Cantik ya. iya cantik. Kalau aku ngakuin sih memang cantik kalau Rusia tuh. Putih gitu kan, mancung ya kan, blonde rambut. Cuman kalau berbahaya nih, berbahaya yang gimana dulu, kan banyak artinya. Kayak Ya, diam-diam kamu menghanyutkan, tadi diam-diam menghanyutkan. Gak gitu. tahu ya, aku kan Cantik gak pernah tapi deket sama malas. cewek Rusia. Iya ya bener juga sih. Jadi kalau cantik fakta, kalau berbahaya Tergantung enggak. konsepnya gimana Iya, ya. Oke. Ya fakta mah cantiknya. Kalau berbahaya ya nanti main Cruises nih nanti nilai sendiri Rusia kan. Iya. Terus yang ke-8, fakta atau mitos? Populasi wanita lebih banyak dari pria. Populasi, oh ya, jadi tuh dulu ada ini ya, ada perang gitu. Terus banyak yang meninggal itu laki-laki. Ya, karena Terus juga ada waktu zaman itu kelaparan. Terus yang lebih banyak survive itu perempuan. Jadi makanya waktu itu populasi perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Nah tapi sekarang tuh udah hampir rata, setara. rata lagi ya. Gitu. Jadi itu kalau sekarang sih mitos. Skor sekarang mitos ya. Untuk sekarang itu mitos. mitos. Oke, sudah sama gitu. Yang terakhir, fakta atau mitos? Fakta atau mitos, Rusia adalah negara dengan kuota internet termurah. Karena aku pernah dapat mana info itu, mana tadi ya. Jadi kayak di Rusia itu kalau 10 giga sekitar 12 rubel ya. 12 rubel per hari sekitar 2.400 per hari 10 giga. Nah, banyak banget, apa bisa habis? Aku nggak tahu ya, soalnya paket internet aku yang unlimited itu sebulan cuman sekitar 60.000 kali ya, 50 sampai 60.000. Mau seboros apa pemakainya ya? Mau seboros apapun. Dan di sana tuh cepet banget, kayak download apapun ya udah santai aja, nggak usah ditungguin gitu. Pindah ke Rusia yuk. Iya, internetnya murah banget dan cepet. Dan di mana-mana tuh juga ada internet. Di mana-mana. Kalau di Turki itu 10 giga 3 bulan itu 110.000. Menurut aku mahal sih di Turki mah. Lebih murah daripada sini ya? Lebih, ya bisa agak lebih murah dari sini. Tapi kalau Rusia lebih murah gini, bayangkan per hari 2.400 10 giga itu nonton sampai mata jebol itu kayaknya Iya, bisa habis. makanya aku itu paketan internet aku tuh aku tethering ke laptop, aku tethering di mana-mana, terus aku pakai sehari. Enggak, ini enggak banyak. Kan unlimited ya? Ya udah hitungannya Berarti sebulan. di apartemen nggak perlu pakai wifi? Ada wifi juga. Ada wifi. Nah kalau di Turki itu di setiap apartemen orang lebih prefer pakai wifi karena pakai internet itu mahal. Jadi mereka lebih suruh pakai itu wifi. Berarti tiap murah Sama kayak kita di lebih sini. itu karena wifi lebih murah daripada itu, lebih daripada kuota internet. Jadi fakta murah. Oke, mungkin sudah 9 poin tadi fakta atau mitos. Jadi kalau teman-teman masih pingin tanya fakta atau mitos tentang Rusia, bisa tanyain pertanyaannya di kolom deskripsi ataupun nanti kita bisa buat open question nanti di Instagram. Jadi terima kasih sudah nonton di video ini. Jangan lupa like, subscribe dan share. Jangan lupa follow Instagram aku. Jangan lupa follow Instagram Gibi Fadila dan Rizal Asap _. Bye, see you.